Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu saudara-saudari dalam sapaan gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Jangan Sombong. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 11 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya ingin mengawali renungan hari ini dengan cerita masa kecil yang pernah saya dengar tentang kancil dan kura-kura. Cerita ini ternyata sudah dikembangkan 3 kali. Jadi ada cerita level 1 yang sering kita dengar pada waktu kecil, lalu ada cerita level 2 sampai level 4 yang baru saya dengar beberapa tahun yang lalu, yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga sudah pernah mendengarnya. Untuk cerita kali ini menyesuaikan dengan renungan kita, saya mau ceritakan kembali bagaimana sang kancil yang merasa larinya kencang, merasa hebat, ingin menunjukkan kehebatannya tersebut kepada para penghuni hutan. Dia lalu menantang kura-kura yang jalannya lambat untuk lomba lari. Ternyata tidak sangka kura-kura menerima tantangan tersebut. Lalu pada hari dan jalur yang telah mereka tentukan bersama dengan ditonton penghuni hutan, mulailah perlombaan tersebut. Terang saja, sejak awal start kancil melaju meninggalkan kura-kura yang bergerak lambat hingga kura-kura ketinggalan sangat jauh dan bahkan sampai tidak terlihat lagi. Karena merasa sudah jauh di atas angin, kancil berkata dalam hatinya, "Tenang saja, kura-kura gak mungkin mengejar saya. Istirahat saja dulu sampai kura-kura lewat sedikit, baru mulai lari lagi." Lalu kancil mencari tempat istirahat di bawah pohon di pinggir jalan. Tapi karena nyamannya istirahat di bawah pohon, merasa tidak akan terkalahkan, kancil malah merasa tidak masalah kalau tertidur sebentar. Akhirnya kancil pun tertidur. Sementara itu kura-kura yang paham gerakannya lambat tidak mau menyerah, konsisten berjalan terus hingga melewati kancil yang sedang tertidur dan bermimpi menang. Akhirnya kura-kura pun memenangkan perlombaan tersebut. Semua yang menonton bersorak karena kemenangan kura-kura yang tidak mudah menyerah dan konsisten terus berjalan. Penonton juga bersorak mempermalukan kancil yang kalah karena sombong dan mudah berpuas diri. Amsal 11 ayat 2 berbunyi, "Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati." Dalam ayat itu, angkuh dan sombong dikontraskan dengan rendah hati. Sifat sombong atau angkuh akan membawa pada rasa malu atau dipermalukan. Orang sombong akan jatuh dan menjadi bahan tertawaan atau penghinaan. Seperti penonton perlombaan tadi, sejatinya kita juga tidak senang dengan orang yang sombong. Tapi sadar atau tidak sadar, terkadang kita juga melakukannya. Sementara sifat rendah hati datang dari orang yang berhikmat, yang menyadari keterbatasannya dan membutuhkan Tuhan. Mereka terbuka untuk belajar, untuk terus berjuang, dan tidak mudah berpuas diri. Seperti penonton tadi, sejatinya kita semua senang dengan keberhasilan orang yang rendah hati, yang tidak mudah menyerah, konsisten berjuang, dan terbuka belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita semua harus waspada terhadap kesombongan yang menggoda kita, dengan selalu menyadari bahwa saat ketika sombong, bukan hanya manusia saja yang menjadi lawan kita, yang
mempermalukan kita, tapi Tuhan juga menentang kita. Kesombongan adalah salah satu jalan menuju kehancuran. Hindari sikap merasa paling benar, paling tahu, atau lebih unggul dari orang lain. Yang kedua, budayakanlah sikap rendah hati. Latihlah diri untuk mengakui kelemahan, terbuka, belajar dari kesalahan, bersyukur, melayani orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan mencari hikmat dari firman Tuhan. Sifat rendah hati mendatangkan banyak teman, bahkan Allah memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Meneruskan cerita tadi, untuk cerita level 2, ternyata Kancil belajar rendah hati. Dia merenungkan ternyata kesombongan mendatangkan cemooh dari penghuni hutan. Dia belajar kelemahan dirinya yang sombong dan mudah berpuas diri. Dia juga belajar dari kura-kura bahwa berjuang secara konsisten akan membawa kemenangan. Dia juga mau mengakui kemenangan kura-kura pada perlombaan tadi. Tapi bukan Kancil yang cerdik namanya kalau dia menyerah. Kancil mau membuktikan bahwa perenungannya itu tepat dengan cara meminta dengan hormat kepada kura-kura untuk perlombaan ulang. Kura-kura pun setuju. Sekarang skor mereka Kancil 0, kura-kura 1. Maka pada suatu hari dengan cuaca yang sejuk, dengan ditonton oleh penghuni hutan, mereka melakukan perlombaan ulang. Saat bunyi ditiup, Kancil yang sudah belajar banyak tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia berlari dengan sekuat tenaga, tidak tergoda berpuas diri, tidak mau menganggap enteng kura-kura, dan tidak mau berhenti di tengah jalan. Akhir cerita level 2 tentu bisa kita tebak. Kancil memenangkan perlombaan tersebut. Kancil menang dan semua penghuni hutan bersorak karena kemenangan Kancil dan juga karena keterbukaannya untuk rendah hati dan belajar memperbaiki diri. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ajar kami untuk selalu waspada terhadap rayuan kesombongan, dengan terus mau terbuka terhadap firman Tuhan dan belajar dari teladan Tuhan Yesus, supaya kami selalu rendah hati dan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus